Si paling perdana. Kemendikbud memastikan kampus Universal Institute of Professional Management atau UIPM yang memberikan gelar doktor kehormatan atau honoris causa kepada Raffi Ahmad tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Dengan demikian, gelar tersebut terancam tidak dapat diakui. Menurut regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tidak dapat diakui. Kemendikbudristek akan menindaklanjuti temuan tersebut dan akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran. Selamat malam Indonesia, Kevin Wanoy dan Andika Rizky Rehansyah menghantarkan DNP Evening News edisi hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. Ridwan Kamil bertemu Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat pelantikan anggota baru DPRD DKI Jakarta. Bank Indonesia klarifikasi uang 10.000 emisi 2005 yang tidak berlaku lagi. Serta kami hadirkan informasi seputar kebakaran yang terjadi di Mall Citraland Grogol, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi di lantai 5 dan 6 Mall Citraland yang terletak di Grogol, Jakarta Barat sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun satu petugas PJLP terjatuh di eskalator dan sudah mendapatkan penanganan dari PMI. Informasi yang kami terima diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sebanyak 80 personel dengan 16 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut. Akibat kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai 5,6 miliar rupiah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Jakarta pada Jumat 4 Oktober. RK mengaku sempat berbincang dengan Ahok sebagai teman yang menyapa satu sama lain ketika bertemu. Kendati demikian, RK enggan membeberkan secara rinci hal apa saja yang diperbincangkannya dengan Ahok kala bertemu secara singkat itu. Ia juga enggan menjawab apakah Ahok telah menerima undangan untuk bersilaturahmi dengannya jelang Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 telah dilantik. Duduk sebagai Ketua DPRD Jakarta adalah Khoirudin dari fraksi PKS. Lalu Wakil Ketua DPRD Jakarta yang dilantik adalah Ima Mahdia dari PDI Perjuangan, Rani Mulyani dari Gerindra, Wibi Andrino dari Nasdem, dan Basri Bako dari Golkar. Bank Indonesia mengklarifikasi bahwa uang pecahan 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menghimbau masyarakat agar tidak perlu ragu menggunakan uang tersebut dalam bertransaksi. Uang pecahan 10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022. Uang pecahan 10.000 terbaru dan berlaku yaitu emisi 2022 dengan gambar utama pahlawan nasional Frans Kaisiepo. Presiden Joko Widodo akan menghadapi sidang gugatan yang diajukan oleh Muhammad Rizik Syihab, Munarman, Eko Santoyo, Edi Mulyadi, Mursalim, Batubara, dan Sunarko di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sidang perdana Jokowi dengan nomor perkara 611-PDT-G-2024-PN JKT.PST akan digelar pada Selasa 8 Oktober 2024 pukul 10 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Pengacara Rizik Syihab yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK, Aziz Yanwar, mengharapkan kehadiran Jokowi dalam sidang tersebut. Dalam gugatan tersebut ada sejumlah poin yang menjadi landasan. Yang pertama adalah Jokowi yang dituding melakukan kebohongan sejak maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 yang berlanjut pada saat ia maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019. Aziz mengingatkan jika rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi tidak dilawan dengan gugatan hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia. Oleh karenanya, Aziz bersama para pengacara hukumnya menginisiasi pembentukan masyarakat anti kebohongan dan mengajukan gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Oleh karenanya, TAMAK meminta dengan majelis hakim untuk menghukum Jokowi dengan membayar ganti rugi material utang luar negeri Indonesia dari 2014 hingga 2024. Uang ganti rugi tersebut akan dibayarkan dan dimasukkan ke dalam kas negara. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News produksi DNP Media Network. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa indikasi pelemahan daya beli masyarakat perlu mengkaji berbagai indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Menurut data Bank Indonesia atau BI, IKK Agustus 2024 tercatat sebesar 124,4, lebih tinggi dari sebelumnya, 123,4 pada bulan sebelumnya. SMI juga menanggapi pergeseran kelas menengah. Menurutnya, pergeseran kelas itu tidak hanya terjadi pada satu kelompok. Pemerintah akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk bantuan sosial ataupun pelatihan. Biaya transportasi publik di Jakarta yakni MRT, LRT, dan Transjakarta dipangkas menjadi Rp1 pada Sabtu 5 Oktober 2024. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis pada Jumat 4 Oktober ini, hal ini untuk mendukung pelaksanaan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang digelar pada 5 Oktober 2024. Syafrin menjelaskan rekayasa lalu lintas juga turut dilakukan sejak 1 Oktober lalu hingga 5 Oktober yang bersifat situasional. Yang menyebut rekayasa lalu lintas itu diterapkan demi menghindari kepadatan kendaraan yang melalui kawasan perayaan HUT ke-79 TNI. Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau JSKK menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto karena pemerintahannya dipenuhi berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran berat HAM termasuk tragedi 1965-1966, Talang Sari 1989, penghilangan paksa 9798, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, dan juga peristiwa Mei 1998. JSKK menilai pemberian gelar tersebut hanya akan memutihkan dosa negara dan pelanggaran berat HAM di masa lalu, melanggengkan impunitas, serta menjadi presiden buruk bagi penegakan HAM di masa depan. JSKK memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tidak memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan segera mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran berat HAM secara hukum dengan memerintahkan Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dan membentuk tim penyelidik ad hoc sesuai dengan mandat pasal 21 ayat 3 Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. BNI turut meramaikan acara People Fest yang bertema DPR Baru Harapan Baru yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 4 Oktober. Pada acara ini, BNI mengadakan promo berupa transaksi sebesar Rp78 menggunakan aplikasi Super App Wonder by BNI akan mendapatkan roti dan kopi The Harvest secara gratis.
Di lokasi terlihat para pengunjung berbondong-bondong menukarkan benefit ini sembari menunggu para penampil. Lewat tema DPR Baru Harapan Baru, People Fest ingin menyampaikan semangat kebangsaan yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. People Fest menghadirkan hiburan musik dengan menampilkan musisi papan atas tanah air, mulai dari Darboy, Wika Salim, Ungu, hingga Dewa Fit Firza yang akan memeriahkan penonton kurang lebih 10.000 pengunjung di gedung DPR. Untuk memastikan penonton dan seluruh pengunjung merasa aman dan nyaman, tim Saber Arta Graha Peduli sudah menurunkan anggotanya untuk bertugas menjaga kebersihan dan keamanan. Selain itu, tim medis di AGP Artakes dan Jasa Medika Transmedik telah berkolaborasi untuk menyediakan layanan kesehatan di lokasi People Fest berlangsung. Mereka membawa ambulans, menyediakan obat-obatan, dan akan memberikan pelayanan kesehatan di tenda medis yang sudah tersedia. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Perbarui juga informasi menarik lainnya di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kevin Manoy dan Andika Rizky Rehansyah pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.